Halo, perkenalkan nama saya Aileen Kirsten Barus. Saya dari kelas 11E. Uang, pengertian uang. Edward Shapiro mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang, Januari dan Majin 2011. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Awalnya manusia melakukan barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, komoditas koin dan akhirnya uang kertas fisik menjadi alat pertukaran dan pembelian barang. Saat ini telah terjadi evolusi uang, yaitu dalam bentuk non-tunai. Fungsi uang. Fungsi uang dapat digolongkan ke dalam fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Adapun fungsi turunan uang adalah sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat pengalih kekayaan. Fungsi uang. Yang pertama, alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar tidak diragukan lagi. Misalnya, seorang petani membutuhkan cangkul. Dia dapat menjual hasil panen untuk mendapat uang. Nantinya, uang hasil penjualan panen dapat digunakan untuk membeli cangkul. Yang kedua, alat satuan hitung. Pengukur nilai. Sebagai satuan hitung, uang digunakan untuk menghitung nilai sebuah barang. Misalnya harga pulpen 15.000 dan buku tulis ada 5.000. Ini menunjukkan bahwa nilai pulpen 3 kali nilai buku tulis. Fungsi turunan. Standar pembayaran ditunda. Standard of deferred payment. Pada fungsi ini, uang menjadi salah satu cara menghitung pembayaran masa mendatang. Contohnya, gaji pegawai diberikan setelah bekerja sebulan. Contoh lain, utang akan diselesaikan dalam beberapa tahun. Alat-alat penyimpanan kekayaan. Manusia menyimpan uang untuk kebutuhan masa mendatang atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga sebelumnya. Alat pengalih nilai atau kekayaan. Uang dapat berfungsi mengalihkan nilai. Misalnya, Ibu Linda dipromosikan oleh PT XYZ untuk menduduki jabatan sebagai kepala cabang di Makassar. Sebelumnya, Ibu Linda telah memiliki rumah di Jakarta. Ibu Linda bersyarat memindahkan rumah miliknya tersebut ke Makassar. Dia menemukan jalan keluar, yaitu menjual rumah di Jakarta dan membeli rumah di Makassar. Jadi, uang berfungsi sebagai alat penggali nilai. Jenis uang. Pihak yang mengeluarkan berdasarkan pihak yang mengeluarkan uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang girau. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah. Uang girau adalah alat pembayaran berupa cek bilet, giro, dan sejenisnya. Uang girau dikeluarkan oleh bank. Bahan uang berdasarkan bahan yang digunakan untuk dibedakan atas uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas atau perak atau logam lainnya. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur oleh undang-undang. Negara yang mengeluarkan uang dibedakan atas uang dalam negeri, domestik atau nasional, dan uang luar negeri. Uang dalam negeri adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Rupiah, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara, tapi yang mengeluarkannya adalah negara lain. Di Indonesia beredar uang negara lain seperti yen atau Jepang, dolar atau Amerika Serikat, ringgit atau Malaysia, peso Filipina, pound sterling Inggris, dan euro negara Uni Eropa. Uang luar negeri disebut juga valuta. Nilai uang berdasarkan perbandingan nilai bahan dengan nilai tukar. Uang dibedakan atas uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang nilai penuh, full body money, adalah uang yang nilai bahannya, nilai listriknya sama dengan nilai yang tertera pada uang nominal. Contohnya, jika uang tersebut terbuat dari emas, nilai uang tersebut sama dengan nilai emas yang dikandungnya.
Uang tidak bernilai penuh atau uang token adalah uang yang nilainya bahannya, nilai instruksinya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Umumnya uang tidak bernilai penuh adalah uang kertas. Contohnya, uang yang Anda pegang nilai 10.000, tetapi mungkin nilai bahannya hanya 200 perak. Syarat uang. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, mudah dibawa, portability. Yang dua, tahan lama, durability. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, divisibility. Yang keempat, nilai stabil, stability. Yang kelima, diterima secara umum, acceptability. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 7, tidak mudah dipalsukan. 8, mudah disimpan. 9, syarat psikologisnya, uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Orang akan terlihat lebih tenang dan puas jika membawa uang daripada membawa barang. Alat pembayaran non-tunai. Pengertian alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang menggunakan metode pembayaran atau barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim digunakan masyarakat. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Pembayaran non-tunai tidak tercapai hanya dengan bertukar alat pembayaran antara pembayaran dan penerima pembayaran, tapi perlu ada transfer uang deposit antara bank pembayaran dan bank penerima pembayaran. Instrumen pembayaran non-tunai menyediakan mekanisme transfer antar bank. Arus proses transaksi dan aliran pembayaran non-tunai. Secara umum, transaksi pembayaran non-tunai memiliki dua arus proses, yaitu aliran instrumen fisik dan aliran dana. Kedua arus dapat berbeda dalam waktu dan arah. Berdasarkan aliran pembayaran, alat-alat pembayaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam alat pembayaran untuk kredit transfer dan alat pembayaran untuk debit transfer. Kredit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengiriman ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengiriman ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediary. Debit transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah debit transfer dibuat atau diotoritas oleh pihak yang memiliki dana. Pihak yang memiliki dana, payer, akan dilakukan pengiriman dana tersebut kepada pihak lain atau pay. Perintah transfer tersebut disampaikan kepada pihak yang akan menerima dana pay untuk kemudian dicairkan di bank pay. Selanjutnya, bank pay mengelirikan perintah transfer debit tersebut di lembaga clearing. Saat ini Bank Indonesia untuk dana payer. Jenis media pembayaran non-tunai. Ada 3 jenis media pembayaran non-tunai yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media pembayaran berbasis kertas atau paper-based payment. Misalnya, cek atau perintah pembayaran yang dapat ditulis dengan tangan atau mesin ketik seperti nota kredit dan nota debit. Media pembayaran elektronik atau electronic payment, yaitu instruksi antara bank tanpa tergantungan pada pengolahan atau pengiriman kertas. Misalnya, SMS banking, transfer kredit via real-time, gross settlement system, dan sistem clearing nasional Bank Indonesia, server-based e-money. Media pembayaran berbasis kartu, card-based payment. Pembayaran berbasis kartu digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik penjualan, misalnya kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu e-money.